Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi, Allah El Shaddai yang maha kuasa, Allah sumber segala berkat. Hanya dekat Engkau kami tenang, hanya padamu kami terima kekuatan luar biasa. Dan tolonglah kami dengan firman dan roh-Mu, supaya kami terus melekat kepadamu. Kami tahu hari-hari ini tambah jahat Tuhan. Kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami, dengan kepintaran kami. Semua tidak ada arti kalau Tuhan tidak menyertai. Begitu pula dengan firman yang hamba mau sampaikan sekarang. Semua persiapan, semua materi yang hamba belajar, kalau tanpa campur tangan Roh Kudus, maka semuanya sia-sia. Oleh karena itu, kasihanilah hamba dan kasihanilah segenap umat-Mu. Kuasai kami, penuhi kami dengan berkat-Mu pada pagi ini. Baik jemaat yang di rumah maupun jemaat di ruangan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang rindu firman Allah, satu hati kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Mari kita perhatikan dan kita baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pagi ini saudara-saudara ada 3 kunci berkat lagi yang akan kita soroti di bawah tema gereja yang diberkati. Kita tahu bahwa semua kunci-kunci berkat terdapat dalam ayat-ayat ini, dalam ucapan bahagia, mulai dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai Matius pasal 5 ayatnya yang ke-12. Kita sudah dapat banyak berkat saudara-saudara, mulai dari Matius 5 ayat 3, di sana kuncinya adalah sadar bahwa kita orang berdosa. Lalu ayat 4 kita menyesali dosa-dosa kita, dan ayatnya yang ke-5 kita dijadikan lemah lembut, artinya kita dibikin taat oleh Tuhan. Lalu ayatnya yang ke-6 kita didorong untuk lapar dan haus akan kebenaran, dan kebenaran yang dimaksud di sana adalah kebenaran secara moral, kesucian hidup kita. Kekudusan hidup kita tuh ada 3 tahap ya. Ada yang namanya tahap posisi, tahap eksperimen, dan tahap total. Tahap posisi adalah di mana kitanya pasif. Kita tidak menguduskan diri kita, tapi Allah kemudian menguduskan kita, dan Dia izinkan kita yang sudah dikuduskan ini ada dalam satu eksperimen hidup luar biasa, di mana ada ujian-ujian seturut pengalaman hidup kita masing-masing. Dan nanti setelah kita tutup mata kita di bumi ini, di balik kuburan itu ada keabadian. Di balik kuburan kita itu ada yang namanya kekekalan. Pada saat itulah kita tidak bergumul lagi dengan yang namanya jaga kekudusan dan lain sebagainya. Karena kekudusan kita sudah total. Kita tidak pakai tubuh ini lagi, tapi kita pakai tubuh yang ditingkatkan kualitasnya, yang bernama tubuh kemuliaan. Dan hari ini ada 3 hal lagi yang perlu saya seberangkan kepada jemaat terkasih. Kalau mau diberkati lebih lagi, maka hal ini penting. Ingat, untuk selamat masuk surga, nama terdaftar di surga, itu gratis. Orang Kupang bilang fare, cuma-cuma. Tapi untuk mendapatkan berkat-berkat selama kita hidup di dunia ini dan dimampukan jadi berkat, maka hal-hal yang sudah dibahas dan yang sedang dibahas hari ini betul-betul harus menjadi bagian kita. Yang pertama murah hati, bahasa Yunaninya eleos.
Yang kedua, suci hati. Suci di sana dia pakai kata Yunani kataros. Dia bukan pakai kata hagios, tapi dia pakai kata kataros. Memang pengertiannya atau penjelasannya ada mirip-miripnya, begitu. Lalu damai sejahtera atau pembawa damai, kata damai dia pakai kata irene. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kehidupan orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Nanti waktu Yesus datang di akhir zaman itu, dalam penghakiman terakhir kita sudah diingatkan berkali-kali, hanya ada 2 tempat, tidak ada 3 tempat, sebelah kanan atau sebelah kiri. Makanya tidak ada yang namanya tempat transit. Dalam doktrin intermediate state, apa itu doktrin intermediate state? Pertanyaan, kemanakah orang mati pergi setelah mati dan sebelum kebangkitan tubuh? Nah, di situ kita sudah belajar dari kitab suci bahwa orang percaya, baik Stefanus, Paulus, penjahat di sebelah Yesus, Lazarus yang miskin, semua informasi itu jelas, eksplisit bahwa mereka meninggal langsung ke sorga. Sedangkan orang-orang Sodom dan Gomora di dalam Yudas 1 ayat 7 itu mati langsung masuk neraka. Makanya di ayat itu dikatakan demikian, menjadi peringatan bagi kita semua. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Telah menanggung siksaan, bukan akan. Kalau akan berarti mungkin ada tempat transit sehingga dia pakai kata akan. Setelah transit baru masuk, tidak. Telah menanggung api. Api apa di sini? Apakah api Sodom? Karena ada yang bilang, oh itu api yang dimaksud. Waktu itu tuh Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya dengan api dan belerang. Api itu tidak kekal. Dia hantam saat itu beberapa waktu, kemudian dia mati. Padam. Tapi api yang ini api kekal. Api kekal tidak bisa tidak, hanya merujuk kepada satu, yaitu neraka. Bukan akan. Telah menanggung siksaan api kekal dan menjadi peringatan buat kita sekalian. Nah, jadi hanya ada 2 tempat. Tidak ada tempat di tengah-tengah. Kanan atau kiri. Dan yang di kanan itu, mereka lah orang-orang diberkati oleh Bapa. Ya. Dalam Matius 25 mulai ayat 34 sampai 36. Saudara perhatikan ayat-ayat ini ya, 34 dahulu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sapaan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang di sebelah kanan ini apa? Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Mungkin mereka ini di dunia cuma petani. Di dunia mungkin cuma PNS golongan 2A. Atau mungkin honor dan tidak diangkat-angkat. Di dunia mungkin mereka hanya buka kios-kios kecil atau cuma pedagang ikan yang pagi-pagi keluar ke Oeba, lalu jalan keliling Perumnas, Oeba, Oepura, Sikumana, lalu Batarea, ikan kombong, begitu. Mereka mungkin bukan orang kaya-kaya, ada juga orang kaya di situ, karena terbukti Abraham, Ishak, Ayub, Salomo. Ada yang khotbah Salomo itu masuk neraka, salah, Salomo masuk surga. Nanti kapan-kapan saya khotbah khusus. Kitab pengkhotbah itu kitab pertobatannya Salomo itu. Betul dia jatuh bangun, tapi siapa yang dia tidak bertobat? Kapan-kapan saya bahas. Salomo itu masuk surga, bisa dibuktikan. Ada orang khotbah di persekutuan doa, Salomo telah ke neraka, saudara-saudara. Lu tahu dari mana sembarang aja? Lu baca Alkitab yang mana nih? Itulah kalau tidak belajar secara komprehensif, itu memang repot. Kitab suci main copot-copot, tidak ada menu yang disiapkan secara bertahap, akhirnya orang sembarang gitu. Di sana ada orang-orang kaya, tapi juga ada orang-orang miskin, saudara-saudara. Ya, karena bagi saya dan bagi kita semua yang sudah dapat pengajaran ini, apalah artinya rumah lantai 4 kalau mati masuk neraka? Apalah artinya naik mobil ratusan juta kalau mati masuk neraka? Apalah artinya punya kedudukan di dunia sementara Anda dan saya menumpang lalu mati masuk neraka? Guna apa?
Apalah artinya di dunia ini selalu quality time, holiday, keliling dari satu kota ke kota dalam maupun luar negeri. Ujung-ujung mati masuk neraka, ngapain? Sorga adalah tempat ngumpulnya orang-orang diberkati. Entah kaya sekali, kaya biasa-biasa, menengah, miskin atau miskin sekali. Tapi kalau dia percaya Tuhan Yesus Kristus, mereka lah orang-orang ini. Dan berkaitan dengan kemurahan mereka, ayat 35, Tuhan Yesus sang pemilik sorga itu bilang begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ya. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perbuatan-perbuatan mereka ini menyatakan sikap hati seperti apakah kepada saya dan saudara. Orang lapar mereka kasih makan, orang haus mereka kasih minum, orang telanjang mereka kasih pakaian, orang luntang-lantung atau hamba Tuhan datang dari luar, mereka selalu ada kamar khusus di rumahnya, khusus buat hamba Allah. AC terbaik, servis terbaik, kamar mandi dalam untuk pendeta atau hamba Allah. Ya kamar mandi luar juga boleh. Takutnya saudara bingung, ini pun di luar, suruh dia luar. Hamba Tuhannya harus siap, mau kamar mandi dalam, mau kamar mandi luar. Katakan, I love you Lord. Iya kan? Ini orang-orang luar biasa saudara-saudara, murah hati. Makanya saya bilang, ketiga hal ini mulai dari murah hati, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang yang diberkati oleh Tuhan. Atau orang yang diberkati oleh Tuhan, salah satu manifestasi yang pasti ada dari kehidupannya adalah eleos. Murah hati, ada belas kasihan kepada orang. Tapi tentu saya terus mengingatkan umat supaya ingat bahwa kemurahan-kemurahan ini saudara-saudara, orang-orang ini buat, tapi mereka buat tidak dengan sikap mencanangkannya untuk pamer kepada dunia. Supaya dunia tahu mereka ini murah hati, bukan. Supaya dunia tahu, oh dong ini tukang tolong orang. Mereka suka memberi, tidak sama sekali. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus yang punya catatan lengkap, rekaman sempurna, jeripaya perbuatan kebaikan, kemurahan mereka. Begitu pula kemurahan kita semua. Itu tercatat sempurna. Yesus mulai lapor satu-satu. Besong nih kalian nih bikin ini. Merekanya bingung. Merekanya kaget. Mereka bilang begini di ayat selanjutnya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya. Ya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Ya kalau baca terus saudara lihat, mereka bingung kapan, bila mana tuh kapan, di mana, yang mana tuh. Anda lihat mereka sudah buat banyak, mereka lupa bahwa mereka sudah buat banyak. Beda dengan orang yang suka pamer. Ini memang lifestyle orang itu, mulai dari bumi sampai di penghakiman terakhir tuh akan terbawa-bawa karakter aslinya. Kalau dasarnya orang tidak suka pamer, ya kayak begini. Sudah dipuji-puji, rekamannya jelas, ya track recordnya jelas. Mereka bilang, bila mana, kapan. Padahal mereka itu benar-benar melakukan itu. Benar-benar tolong orang. Benar-benar segenap hati menyadari kehidupanku cuma leading. Aku diberkati untuk jadi saluran berkat. Tapi saya bikin. Mereka bilang kapan? Beda dengan orang-orang yang dari dunia ini biasa pamer. Ya, melakukan kebaikan dengan penuh kemunafikan. Supaya orang angkat jempol, orang puji-puji mereka. Ada kepentingan tertentu, ada udang di balik batu. Itu beda, itu dilarang keras oleh Tuhan. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat 1-3 Tuhan kasih ingat di sana, lakukan kewajiban agamamu jangan untuk makan puji. Ya, jangan untuk makan puji, kasih tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Begitupun sebaliknya. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Hati-hati tuh.
Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Di sorga saudara tidak dapat apa-apa. Karena saudara kan cari pujian di sini toh. Orang sudah puji, nah, kau dapat itu sudah. Kau tidak dapat dari sorga. 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah itu upah mereka di situ. Jangan harap dapat di sorga nanti di pengadilan akhir. Dia berteriak, Tuhan, tidak ada, kau sudah dapat semua di bawah. Kan kau cari yang di bawah toh, bukan cari penghormatan dari sorga kan. Kau cari penghormatan dari dunia kan. Makanya melayanimu tidak total. 3, 2, 3 sama-sama. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saya yakin ini hanya ada, tidak mungkin di sebelah kanan nanti, sebelah kiri ini. Kalau tetap pertahankan gaya hidup seperti ini. Tidak mungkin di kanan, pasti di kiri. Karena suka pamer. Makanya saya bilang terbawa-bawa sampai akhirat. Makanya saudara lihat di akhirat nanti. Beda sama yang Matius 25 ayat 34 sampai 37 tadi. Mereka tidak omong, mereka tidak ribut, mereka tidak pamer, mereka tidak lapor apa-apa. Tapi Tuhan bukakan rekamannya. Tuhan bukakan catatan lengkap jeripaya mereka. Tapi yang suka pamer, Tuhannya diam, mereka yang beribut di pengadilan akhir. Makanya Matius 7 ayat 22 kan bilang begini di hari terakhir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini mereka yang tadi tuh di Matius 6 ayat 1 sampai 3 yang lakukan untuk pamer. Makanya sampai di sana Tuhan tidak tanya mereka berteriak. Ini cuma perwakilan aja, contoh saja. Tuhan angkat langsung contoh pelayanan di gereja. Khotbah, usir setan, bikin mujizat, WL, singer, song leader. Ya, saya gembala sidang, saya majelis, saya ini, saya itu. Itu belum yang lain-lain tuh Tuhan. Kasih contoh, ini perwakilan saja. Dan Anda sudah tahu alhasilnya apa kan? Tuhan respon seperti apa kan 23. 1, 2 dan 3 pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyanya kemana? Sebelah kiri. Sebelah kanan tuh kumpulan orang-orang diberkati yang tidak berteriak, Tuhan masih ingat saya kok. Tidak usah, Tuhan ingat kamu. Satu kali dia kenal kau, dia kenal kamu selama-lamanya. Langit dan bumi ini berlalu, tapi milik kepunyaannya dia tetap tahu. Siapa-siapa nih, bapak mana, ibu mana, kakak mana, adik mana, nyong mana, nona mana. Dia tahu. Jadi ini orang-orang diberkati. Ya. Lalu saudara tanya sama saya, kalau begitu KKR di lapangan tukar mana? Oh, masalahnya orang lihat. Sound system lagi. Coba pendeta suara kicik baik. Oke ke saudara pun gembala. Bertobat. Bapak bilang sound boleh di muka umum. KKR. Jadi ternyata memang persoalan di situ bukan masalah di luar atau di dalam. Kelihatan atau tidak. Motivasi. Tuhan Yesus sembuhkan orang juga di depan-depan orang. Bahkan Tuhan Yesus pernah bikin doa keras di depan orang. Supaya orang tahu, itu kembali ke hati. Dalam kasus apa? Dalam kasusnya Lazarus waktu mati, Tuhan Yesus doa, Tuhan Yesus bilang, Tuhan hamba doa ini karena ini orang-orang ada di sini. Ini, saudara lihat nanti ya. Yohanes 11 ayat 40 dahulu. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini bukan doa di kamar. Di sisi lain Tuhan Yesus bilang, kalau mau doa masuk kamar, kunci kamar dan Bapa. Nah kenapa Tuhan Yesus doa di muka umum model begini? Dan doa lagi bilang begini lagi, 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ya.
Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, saudara mengerti ini maksudnya? Jadi bukan masalah kelihatan tidak kelihatan, motivasi hati itu harus digumuli baik-baik, didoakan baik-baik, betul-betul minta Roh Kudus pimpin. Kalaupun Anda misalnya Anda posting di Facebook, doakan supaya postingan Anda tuh menstimulus orang lain, orang-orang kaya kakek dong, supaya dia lihat, wih ini sudah bisa diam, orang semua sudah bantu orang ketong. Nah itu boleh. Tapi saya bilang itu gumuli khusus. Karena ya agak gampang-gampang susah. Hati ini kan licik masalahnya. Hati ini licik. Pernah baca kah? Yeremia 17 ayat 9 yang bilang begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik, dikirain baik padahal ada motivasi lain. Makanya perlu didoakan baik-baik. Kekasih Tuhan. Jadi tidak ada masalah ya. Karena kita juga kadang-kadang pelayanan, kita selfie bareng ya kan. Boleh, tapi ya itu harus hati-hati. Mau posting apapun, tujuannya apa? Untuk apa? Siapapun bisa salah dalam hal ini. Tapi kalau datang kepada Tuhan, minta kepekaan, pengendalian yang istimewa dari Roh Kudus. Saya percaya kita mampu untuk selaras dengan hati Tuhan. Selain murah hati, juga suci hati. Ini juga menentukan diberkati atau tidak. Atau orang diberkati sangat erat kaitannya dengan kunci yang ini juga. Hati harus suci. Karena tanpa kesucian Alkitab berkata, kamu tidak bisa datang ke gunung Allah. Ke Allah yang mana? Allah yang pemilik langit dan bumi. Dengan kata lain, dia sumber segala berkat, jasmani maupun rohani. Syaratnya datang kepada Allah harus suci. Tanpa kesucian, tanpa kekudusan, kita tidak bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Tidak bisa. Makanya Mazmur 24, mulai ayat 1 sampai ayat 4. Dia bilang begini nih saudara-saudara. Mazmur Daud, ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua Tuhan punya, presiden-presiden Tuhan punya. Makanya saya punya doa tuh kalau pemerintah, saya hantam mulai dari PBB. Sudah aja hanya palas kodat, apa jauh memang. Nambah tua juga turun tuh cat-cat PBB habis. Ya. Joe Biden, saya Putin, saya berdoa. Saudara waktu nonton Ukraina dengan Rusia perang, saudara hanya bilang, hisu ancor atau doa. Beta mesti ngomong, anak Tuhan tuh lihat masalah langsung bawa di Tuhan. Bukan hanya habis dikaget. Lu hihu. Lihat apapun doa. Latih itu sebagai refleks hidup. Tak doa. Begitu. Lihat ada masalah ini, itu tidak doa. Orang hina presiden kita, saudara hanya pakai analisa lagi. Sudah itu ada yang analisa. Rocky Gerung deh itu urusan. Saudara doa aja kali. Analisa. Ya. Semua Tuhan punya. PBB Tuhan punya. Orang-orang kaya Tuhan punya. Pengusaha Tuhan punya. Berkat kedar nebahyo Tuhan punya. Emas. Semua Tuhan punya. Jangan cari yang lain. Lalu dia bilang begini di ayat 2 dan seterusnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, murni hatinya sama dengan suci hatinya. Karena suci itu dari kata kataros, dia pakai kata Inggris pure. Jadi memang itu lebih bahasa Inggris bilang yang murni hatinya. Itu yang boleh datang ke gunung Tuhan. Datang ke gunung Tuhan tidak apa-apa kalau bukan dapat berkat. Maka benar-benar ini kunci berkat. Begitu pula dengan damai sejahtera. Ya, orang yang pembawa damai itu Alkitab berkata apa di Matius 5 ayat 9? Mereka itu anak-anak Allah. Anak Allah itu orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dulunya tidak diberkati, dulunya gelap, dulunya dibutakan oleh berbagai ilah zaman, Tuhan angkat.
ya otomatis diberkati. Nah hari ini Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memang merangkum 3 kunci ini. Karena kalau saya bahas satu-satu setelah saya pelajari, akan ada pendobelan-pendobelan di dalam materi ini. Ditambah lagi minggu depan dan seterusnya kita semakin dekat dengan Jumat Agung dan Paskah, maka saya mau ganti topik, maka saya mau tuntaskan dulu yang tema ini hari ini, ya. Nah, saudara, ada hal-hal yang sama dari ketiga kunci ini yang akan saya seberangkan kepada umat Tuhan pada pagi ini. Yang pertama, bahwa ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan dari Allah Tritunggal. Maksudnya apa? Orang bisa memiliki yang namanya eleos, orang bisa memiliki yang namanya kataros, orang bisa memiliki yang namanya eirene. Kalau dia tinggal dalam Allah Tritunggal tinggal dalam dia. Kalau orang itu dipilih, ditetapkan, atau sorga bermurah hati, sorga berinisiatif kepada mereka, baru mereka bisa memiliki ketiga kunci berkat ini. Contoh, bicara tentang eleos atau kemurahan, saudara-saudara, dikatakan di dalam Roma pasal 9 ayat 15 dan 16, ayat itu mengingatkan kita demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Terus 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Orang bisa menjadi murah hati kalau dia betul-betul terikat dengan Allah Tritunggal. Karena dari Allah Tritunggal ini orang beroleh kemurahan. Orang bisa bermurah hati karena dia lebih dahulu telah menerima kemurahan dari Tuhan. Tuhan pilih orang, sekali lagi mengingatkan kita, kalau saya dan saudara yang punya latar belakang ancur-ancur, tiap kali kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, yang ada di hati kita tuh apa, saudara-saudara? Hanya ucapan syukur. Yang ada di hati kita tuh apa, saudara-saudara? Niat untuk menyenangkan Dia. Yang ada di hati kita tuh apa, saudara-saudara? Niat untuk menjadi berkat, menjadi alat dalam tangan Tuhan yang telah bermurah hati kepada kita itu, supaya kita pun murah hati kepada orang lain. Itu tidak bisa tidak, saudara-saudara. Karena kita sudah diampuni kan, maka kita harus mengampuni orang. Pengampunan itu turun karena kemurahan atau belas kasihan dari Allah. Sehingga dosa-dosa kita dibereskan. Jadi kita harus ampuni orang. Kalau masih ada akar pahit, ada berbagai iri hati, pertikaian, perpecahan, itu mendukakan roh. Ingat, setelah kita mendapatkan kemurahan, kita mendapatkan eleos, kita diampuni, Tuhan sudah bersihkan kita. Dan Tuhan tidak mau lagi ada kekotoran-kekotoran seperti itu. Karena pada waktu pengampunan itu datang, saya bilang Allah Tritunggal. Bapa pilih kita, melalui kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam kita. Itu paket belas kasihan. Dari sumber itu. Maka tidak boleh mendukakan roh dengan dosa-dosa seperti yang tercatat dalam Efesus pasal 4, mulai ayat 30 sampai ayat 32. Ada hal menarik di sini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan coba-coba. Tuhan sudah sayang saudara, kita nih orang kotor semua. Anda lihat, yang masuk dalam kita nih Allah, Roh Kudus. Alkitab yang tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dulu bait Allah yang pertama aja Salomo bikin dari emas. Salomo bilang, Tuhan tidak mungkin tinggal di sini. Tidak mungkin. Ini kelihatan dari penggalan doanya Salomo dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, di mana Salomo berkata dengan jelas, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Apa itu? Bait Allah satu. Dia bilang Allah begitu akbar, Allah begitu besar.
Ini rumah mau megah ke apapun, Allah tidak mungkin masuk ke sini. Itulah konteks perjanjian lama. Tapi konteks perjanjian baru, Yesus berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Kalau ada orang dengar suaraku, buka pintu, aku masuk ke dalamnya. Dan waktu Yesus masuk itulah melalui Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita. Makanya dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita nih bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam. Jangan bikin hal yang menyakiti dia. Kenapa dia berduka? Karena dia terlalu cinta kita. Hanya orang yang cinta kita sungguh-sungguh saja yang kalau kita sakiti dia, dia berduka. Kalau dia tidak cinta, kau sakiti dia, dia ketawa. Dia tidak pernah cinta kau. Kenapa ya bikin dia sana marah? Cek tuh. Tapi kalau dia berduka itu dia sayang banget sama lo. Lo-nya aja yang, iya lo ya. Orang cinta tuh begitu. Kalau san cinta, lu mau malenggang, mau tono, mau jatuh balakang, lu tulang belakang mau patah, lu otak mau retak. No problemato. Tapi kalau dia cinta saudara, lu bernisa, haji. Panjang umur sayang, panjang umur. God bless, God bless. Oh, itu ternyata kebiasaan orang Yahudi loh. Kalau kita bersin di depan orang Yahudi, dia langsung God bless you. Oh pantas kalau diketong sini begitu ya. Anak bersin naik kelas, padahal bodoh dia tidak belajar. Janganlah. Naik kelas, belajar, naik kelas. Emang naik kelas hanya bisa dengan haji-haji. Nah, makanya ini bait Roh Kudus nih, Efesus 4 ayat 30 tadi ya, mengingatkan kita, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa-apa saja yang mendukakan Roh Kudus yang begitu cinta kepada kita. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Iya, itu harus dibuang. Jadi yang ini kan penyebab kita simpan-simpan kesalahan orang tuh kan. Lepaskan sudah, kita sudah diampuni kok. 32, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling apa? Mengampuni. Sebagaimana apa? Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa kita ampunin orang? Kita sudah terima pengampunan. Kalau istri salah maafkan pak. Suami salah maafkan ibu. Mertua salah maafkan. Hei menantu-menantu. Mertua, menantu salah, maafkan. Kenapa harus simpan-simpan? Kita juga banyak salah, kita mengemis sama Tuhan. Tuhan ampuni. Kok bisa-bisanya kita tidak ampuni orang? Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada orang nih utang banyaknya minta ampun. Saya seberangkan dalam konteks kita Indonesia. Utang hampir 100 M. 100 miliar. 7 turunan tidak bisa bayar. Karena kasihan Tuhannya hapuskan hutangnya. Dia bebas karena hutangnya telah dihapus 100 M. Dia keluar ketemu temannya yang utang kepada dia 100.000 doang. Dia paksa, dia cekik, dia minta kembalikan 100.000 itu. Kalau tidak kembalikan 100.000 itu, kamu saya akan cebloskan ke dalam penjara. Berita ini sampai di telinga sang Tuhan yang membebaskan dia dari lilitan hutang 100 M itu. Tuannya kaget luar biasa. Kok ada manusia kayak begini? Kamu minta ampun diampuni. Kamu punya dosa, kamu minta ampun Tuhan ampuni. Kau tidak bisa ampuni orang. Panggil dia. Panggil dia, kasih masuk dalam neraka. Kita semua ini kotor. Kita semua ini kotor. Tolong ingat itu. Jadi kalau kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Jadi tolong kalau orang bikin salah sama kita, ampuni dia.
Makanya Tuhan Yesus selalu ajarkan, doakan musuh, doakan musuh, doakan musuh, doakan musuh. Saya harap Bapak Ibu jemaat sudah melakukannya. Dan ingat, orang Kristen yang benar dalam kasus ini ya, kalau Anda sudah ampuni orang, apalagi doakan orang yang membenci Anda atau orang yang Anda benci lah, katakan begitu. Saudara tahu, step berikut untuk menguji doa itu Anda naikkan dengan sungguh-sungguh atau tidak, atau mau lihat Tuhan sudah membuat hati Anda sanggup mengampuni orang itu atau tidak. Anda sudah doakan dia, nanti Tuhan izinkan Anda ketemu dia, entah di mana. Di situ berketahuan, doamu benar-benar doa, atau hanya ya gembala sudah suruh jadi mau bilang apa. Jangan. Saya dan istri ke bioskop dan kami biasa mendoakan orang tertentu yang pernah serang kami, serang luar biasa. Lalu seperti yang saya share ke jemaat bahwa ya kita harus salah satu pokok doa kita yang 30 menit atau 1 jam itu, doakan orang-orang yang tidak suka kita, doakan kebahagiaan mereka, doakan pertobatan mereka. Ketemulah saudara. Saya langsung peluk. Karena bagi saya, buat apa saya sebut namanya dalam doa? Ini sekarang ketemu nih face to face. Saya sudah sebut namanya dalam doa. Saya diizinkan Allah ketemu dia. Lu minta kan? Nah sekarang beta mau latih lu, suka ketemu dia nih. Ngapain? Peluk dia, tanya kabar. Pak Mel nonton film apa? Nonton film Baby Blues. Ya kan ada film Baby Blues. Yang laki bini urus anak, bini mengamuk bilang coba lu rasa jadi beta. Kilat sambar, jiwa tak tukar. Bapak bangun pagi langsung begini, beta rasa capek. Bapak jadi mama sekarang. Serius nonton itu film. Baby Blues. Marsha Timothy pun laki yang bermain jadi suami. Perempuan bisa kenal. Nonton Baby Blues. Kan capek tuh pelayanan, ada waktu dengan istri. Nonton sedikit lah, kok refreshing film rumah tangga toh. Nonton berbakor, ke mama. Maksudnya. Laki bini mus begitu, papi begini dia orang bini. Amin. Manja-manja saya dan bini sendiri mau salto-salto, koprol. Bahkan kami satu keluarga pernah nonton bioskop. Di dalam bioskop tidak ada orang. Hanya saya, istri dan anak-anak. Absep salto di situ. Absep bilang, Bapak ini adalah hari terbaik, kosong. Lari keliling. Giskel juga senang sekali. Tidak ada orang di itu bioskop. Saya, istri dan anak-anak nonton siang-siang. Absep bilang, ini paling menyenangkan seumur hidupku. Saya tidak merasakan sesunyi ini. Aku lebih bebas, baru dia lari. Haleluya. Saudara, ketemu peluk, bercakap-cakap. Puji Tuhan, beta lihat dia juga enak, cair. Oh, pulang tuh lega luar biasa. Orang yang kita doakan kita ketemu dengan tulus gitu. Kan kita doakan, hamba mengasihi dia Tuhan. Hamba juga tidak lebih baik dari dia. Dia marah juga mungkin karena hamba juga salah juga. Tapi hamba pemodel nih. Tahu sendiri ya. Haleluya. Jadi saudara, tidak bisa dipisahkan dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal sudah bermurah hati kepada kita. Maka kita akan juga bisa bermurah hati. Amin. Begitu juga dengan persoalan suci hati. Kita ini kan sudah tahu ya daftar kekotoran-kekotoran hati itu ya. Saya kasih tunjuk ulang dulu ya. Di Markus 7 ayat 21 sampai 23 itu ayat bilang begini. Ini daftarnya ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Tenang, saya tidak eksposisi satu-satu lagi. Saya hanya baca lurus saja. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23 bilang begini, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, bayangkan orang kalau tidak terikat sama Allah Tritunggal, tidak mendapatkan
inisiatif Allah Tritunggal, hatinya akan tetap begini nih, hanya dipenuhi dengan ini terus dari tahun ke tahun, tahun ganti tahun, ya, umur bertambah, kue ulang tahun tiup terus tiap tahun. Tapi tidak, kotor ini kotor terus. Tapi ketika orang dalam Yesus, Yesus dalam dia, atau Tuhan mengaruniakan iman kepada orang itu, hatinya suci. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 15, ayatnya yang ke-9, firman Allah bilang begini, 1, 2, 3. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka, Yahudi dan non-Yahudi. Maksudnya sesudah apa? Ia menyucikan hati mereka oleh apa? Iman. Iman itu dapatnya dari mana? Iman itu dikaruniakan. Tanpa dikaruniakan orang tidak bisa datang kepada Tuhan. Makanya orang-orang yang mundur dari ikut Tuhan itu karena tidak dikaruniakan. Yohanes pasal 6 ayat 65-66. Firman Allah bilang begini, 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi saudara yang datang kepada Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan, mau berkorban untuk Tuhan, mati-matian bagi Allah, Anda itu dapat tarikan istimewa dari sorga. Ya, apalagi kalau Anda setia sampai mati, jelaslah bahwa memang Anda orang-orang yang ditarik oleh sorga. Tapi kalau di tengah jalan Anda mundur seperti ayat 66, saya tidak tahu saudara orang model apa. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya, makanya dia mulai dengan 65. Kalau orang datang kepada saya dan tetap setia sampai mati, itu orang pilihan. Itu dikaruniakan, diberikan iman. Iman itu menyucikan dia. Tapi kalau yang mundur begini, ini secara implisit ayat 65 itu bilang, mereka tidak ditarik. Mereka tidak dikaruniakan iman. Mereka ikut rame. Ikut rame. Beragama tapi tidak beriman. Beragama tapi tidak ber-Yesus Kristus. Nah, kalau orang yang datang kepada Yesus dikuasai oleh Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa atas dia. Wow, orang ini hatinya yang kotor-kotor tadi dibersihkan semua. Makanya Ibrani pasal 9 ayat 13-14 itu penulis Ibrani mengkontraskan antara penyucian versi ritual Yudaisme dan penyucian versi darah Yesus. Ritual Yudaisme apa? Darah binatang. Kas bersih ini tahun-tahun depan harus kembali lagi ke Yerusalem, melakukan ritual yang sama supaya dapat pengampunan. Bayangkan itu kalau masih diterapkan kepada kita. Tiap tahun Yerusalem, tiap tahun Yerusalem. Mau raudoi di mana? Tiap tahun Yerusalem. Kalau tiap tahun Ragnamo sih gampang. Dekat. Yeru. Kalau Ragnam aman. Haleluya. Atau Basmuti. Iya toh? Kuamfatu. Aman. Ini Yerusalem. Travel sama Yerusalem 30 juta. Keliling 3 negara. Tidak urus lain lagi, hanya ke Yerusalem saja. Pagar yang tabokar kambing tetangga tabrak tuh siapa mau kerja. Tapi Tuhan baik. Tuhan sucikan kita dengan darah Yesus. Lihat kontrasnya 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Kristus, Amen, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, Amen, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Luar biasa ini kalimat ya. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kekotoran-kekotoran itu kan muncul semua dari hati. Alkitab bilang jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Jadi kalau hati kotor, kehidupannya hanya kotor. Munafik, tipu, khawatir, sembah berhala. Itu terus. Tapi kalau datang pada Yesus,
dibersihkan. Yang begini-begini nih, Tuhan cabut sampai akar-akar. Ada ayat bilang segala tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan akan dicabut sampai akar-akarnya. Nah, itu harapan kita tuh. Supaya jangan ada kekotoran-kekotoran seperti ini. Supaya ibadah leluasa. Israel hatinya kotor, Tuhan mau turun di Gunung Sinai. Mereka ketakutan dan mereka berkata, Musa, engkaulah berbicara dengan kami, jangan Tuhan berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tapi Anda lihat sekarang anak Tuhan beribadah dengan leluasa. Bahkan di Ibrani 10-nya ya, ayat 19 dia bilang begini, tambah berani kita datang di hadirat Allah, tidak takut-takut. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22 sama-sama 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kenapa? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dari Allah Tritunggal. Kemurahan hati, kesucian hati, maupun tugas membawa damai. Karena bagaimana kita bisa membawa damai kalau kita tidak memiliki damai itu? Dari mana kita bisa memiliki damai itu? Diberikan oleh Yesus kepada kita. Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damaiku itu kata Yesus beda sama damai dunia ini. Damai dunia ini damai yang mudah goncang. Damai dunia ini tuh damai yang masuk akal. Damai yang masuk akal tuh apa? Sehat, damai, masuk akal. Lagi gajian, damai, masuk akal. Di rekening di atas 15 juta, damai, masuk akal. Tidak ada yang nyindir-nyindir kita di medsos. Kita damai. Itu dia pun nama damai masuk akal. Tapi Tuhan mau karuniakan damainya dia nih. Bukan damai yang masuk akal. Damai yang beyond the limits. Menembus, melampaui batas-batas. Damai yang melampaui segala akal. Makanya Filipi 4 ayat 7 dia bilang apa? 1, 2, dan 3. Damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau Anda punya damai ini, orang nyindir Anda di medsos, Anda tetap damai. Orang ketemu Anda mereka buang muka, Anda tetap damai. Gajian awal bulan damai, tapi damai itu tidak berkurang di tengah bulan, tidak berkurang di akhir bulan. Karena damaimu tidak tergantung 2-3 juta, 4-5 juta itu. Damaimu tergantung dari Sang Raja Damai, Jehovah Shalom. Yesus Kristus namanya. Damai yang melampaui segala akal. Itu baru damai. Sudahkah Anda punya damai itu? Tuhan mau kasih kepadamu. Buka hati sungguh-sungguh. Damai hanya pas zona nyaman. Damai pas lagi baik-baik saja. Damai standar tuh. Itu damai duniawi. Yesus bilang damaiku beda. Damaiku beda. Haleluya. Itu yang bikin kita panjang umur kan. Itu yang bikin kita punya rohani sehat kan. Itu yang bikin kita punya muka awet, bagus. Umur 40 sama kayak 24 ya kan. Tuh cerah, ceria, asik ya kan.
masak kangkong, bawang putih, apa segala dia tumis dengan penuh ucapan syukur. Kan dia tahu dia laki juga punya damai seperti yang ada di hatinya, tidak mungkin batingkah. Ini amnatun satu nih, dia pasti makan gitu loh. Ngapain pusing? Mau makan enak tapi sama orang lain, bukan istri sendiri. Sok-sok traktir. Kasih makan bini. Kawan kantor aja makan besok kenyang. Maksudnya, yuk ingat tidak itu Sarah di rumah tuh, Abraham. Abraham soalnya makan dari Sarah, tapi makan dari Hagar. Dan dia kok sial. Dapat Ismail kok sondi. Makan deh Sarah kok dapat Ishak. Ishak tuh anak berkat. Amin. Mengerti, sudah pokoknya bisa omong. Yang skill tinggi, langsung tangkap, tang. Ini yang bingung, kok omong kenapa supaya Ishak Abraham. Sudahlah itu saya terangkan lagi. Buang-buang waktu sekali. Itu perwakilan rumah tangga. Itu saja. Bapak Ibu. Damai yang melampaui segala akal Tuhan beri bagi kita. Amin. Wow. Jadi hal pertama apa? Ketiga kunci ini tidak bisa dipisahkan dari Allah Tritunggal. Semua kita dapat dari Dia. Yang kedua, ketiga kunci berkat ini, Eleos, Kataros, dan Irene. Murah hati, suci hati, dan damai. Tidak bisa dipisahkan dari yang namanya firman Tuhan. Tuhan sudah kasih, sudah. Tapi bukan sampai di situ. Waktu Tuhan bermurah hati, tangkap orang, sucikan hati orang, kasih damai. Kehidupan ini berjalan terus. Nah, jaga itu anugerah, jaga itu pemberian. Harus dengan selalu mencari firman. Supaya semuanya terarah, terjaga, bertumbuh baik. Contoh murah hati. Murah hati itu harus dijaga dengan firman. Saya tambah deh, firman dan doa. Itu paket. Kalau saya bahas doa lagi nanti sendiri, terlalu banyak poin terlalu banyak. Firman dan doa. Mau tolong orang tuh doa dulu. Sekarang nih orang lihat saudara pakai barang mahal, tahu saudara punya posisi. Mereka datang ke saudara. Nah yang datang ini kita tidak tahu. Ini betul-betul butuh pertolongan. Kah penipu, kah kita tidak tahu. Jadi berdoa minta Roh Kudus beri kepekaan. Kemarin dari satu sinode besar yang saya tahu asetnya tuh mungkin sudah ratusan M. Kok bisa ada orang bawa proposal ke rumah saya gitu loh. Saya bukan tidak mau kasih tapi saya bilang, aduh ini cap gereja apa semua nih. Saya bilang di gereja kami tidak biasa begini loh ya. Kecuali pemerintah yang minta. Kalau kami kasih jalan saya larang. Nah saudara-saudara dari gereja begini besar, kok mintanya di kami, saya mau kasih tapi tolong telepon pendetanya dulu. Saya takut salah orang kan begitu. Baik Pak, mama pendeta tidak angkat nih, ketua majelisnya perempuan. Tidak angkat. Saya mau angkat apa kalau kau tidak angkat? Bisa ini takut berdosa tapi di sisi lain. Ibu pendeta juga tidak angkat. Kamu dari luar kota Kupang loh. Bisa sampai Fatukoa. Tahu rumah saya dari mana? Di bawah yang kasih tahu. Tim bawah. Kasih tahu lengkap jelas. Teleponan di bawah bilang panjang umur. Bukan maksudnya. Datang mau tempun jam tidur jaga anak lah. Bukan sama tolong orang mak. Lu lihat jam juga. Bebar hela nih. Teng nih. Yesus baik. Akhirnya saya kasih coba telepon pendeta. Tetap tidak angkat. Aduh
kapan dia angkat ini. Saya juga tidak mungkin tahan Om lebih lama sih, tapi Om dengar beta ya. Om jangan, banyak orang tipu atas nama proposal gereja Om. Beta ulang-ulang masalah banyak. Sengaja foto-foto gereja, mereka bukan panitia, bukan apa. Lalu jalan minta-minta, itu tipu bahaya. Om mati sengsara loh. Om dalam hati kalau tahu mati jangan kasih siapa Tidak, bukan maksudnya. Maksudnya hati-hati loh. Bukan apa, beta kan suka ulang-ulang. Saudara masih ingat orang yang bikin listrik yang beta pernah cari? Itu tidak disuruh langsung naik. Tidak minta uang, itu lebih canggih lagi. Cara ambil hatinya lebih canggih. Cocok naik, periksa. Bapak ini semua gampang, asal ini, cacak. Ambil uang kasih dia. 2 tahun kemudian baru saya ketemu dia di KFC. Saya tegur, dia mau mati. Dia lari datang bilang, sudah semua beres, beres apa 2 tahun? Dia mau kerja speaker gini. 2 tahun. Belum jadi itu speaker. Ketemu langsung bilang, suada. Ya saudara, beri bukan tidak boleh, tapi berdoa baik-baik ya. Dan belajar firman supaya beri tepat sasaran. 1 Yohanes 3 ayat 18 itu kan bilang begini ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan omong doang. Bantu orang bukan mulut action, tapi ingat itu ayat, dalam kebenaran. Orang pinjam motor, bawa dia pun keluarga pidukun, jangan kasih, itu tidak dalam kebenaran. Anda bantu orang menduakan Allah. Orang pinjam Anda pun kendaraan, ganggu orang pembini, jangan kasih. Anda dukung orang berzina, selingkuh, pelakor, pebingkor. Saudara ingat ini, sudah orang tukang cek mabok, jangan kasih dia doi. Kalau ada uang saudara mau kasih orang pun tolong bilang begini. Jangan bilang doi rokok. Jangan. Orang sebantu jelas kita harus kasih doi dong. Jangan bilang uang rokok. Roti moka. Ganti dong kasihan. Saudara jangan dukung orang isap rokok kan. Uang roti moka. Amin. Uang pulsa. Dia bahas, Om, pulsa di mana 2.000? Om, lu kasih juga ukur-ukur. Lu kasih 30 baru lu suara tinggi. Pulsa 2.000 pulsa. Pokoknya antara jumlah dan arahan itu harus selaras ya. Jangan 2.000 pulsa. Pulsa apa 2.000? Om, beta ini miskin mah. Beta sana. Aduh, Yesus Tuhan. Rokok 2.000 makal dapat. Biasa nisab rokok bisa tahu. Tapi pulsa tidak dapat. Aduh, ada yang bilang, weh Bapak jangan ganti aturan begitu, biaya lebih besar. Kita jangan pelit lah. Orang sudah bantu tenaga, apa baru lu hanya bilang pulanglah dalam damai sejahtera. Allah Tritunggal dari Sion memberkati engkau dalam keluar masukmu. Ketika engkau ada di lembah, ketika engkau ada di gunung, ketika engkau ada di kota dan di desa, percayalah malaikat Allah berkemah di sekeliling engkau. Dan yakin dan percaya engkau kepala dan bukan ekor. Lu terlalu banyak khotbah. Dasar pendeta karismatik lo. Mulu bisa sekali kau. Bukannya kasih duit lu kutip-kutip ayat. Suruh orang pergi, malaikat jaga. Tidak bisa begitu dong. Alkitab yang lu ada sesuatu, datang, kasih. Tapi ya itu tadi, ada perlu belajar firman sehingga jangan salah sasaran, itu saja. Tapi kalau tepat, kasih jangan tanggung-tanggung. Bantu orang. Amin. Ini biar omong sedikit. Buat saudara yang ibu-ibu nih, ini khusus ibu-ibu nih. Di pasar tuh jangan terlalu tawar yang, aduh,
Mereka makan McD tidak pernah tawar tuh. KFC mereka tidak tawar. Mana ada tawar di pizza? Pak Ekas kurang. Malu-maluin tahu. Tahu makan pizza kosong, tidak bisa bertawar di pizza tuh. Pizza Hut. Bisa kok hanya setengah. Tapi makan tuh cor sisa di sana masih setengah. Udah ada perbaiki apa? Cor setengah. Bikin bentuk pizza gigi. Minta maaf ya saudara Pi, pengusaha kaya, orang-orang Tionghoa kaya. Saudara Beli tidak tawar tuh. Nenek subongko dari Baun. Nenek bongko dari Baun. Sampai kiri labu Jepang, ya kan. Segala bayam, wortel, kanan, itarong, segala rupa. Sebentar miring kiri, sebentar miring kanan. Sayur berapa nih nenek? 30.000, 4.000. Ibu setan masuk jurusan begitu amat lah. Kok bisa nenek semua mati lu masih bisa 10.000, 4.000. Nenek sampai bilang begini, dari mana? Kalau marasa itu baik, marasa itu sesuai dengan firman. Biar pulang Baun, beta pulang sekarang. Tolong dong, murah hati dikit napa? Amin. Sayur berapa nih nenek? 10.000. Angkat 3, kasih 30.000. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara di pizza son batawar nenek, saudara tawar heran mati. Orang su koko meja setengah mati. Main baik dong coba. Dong jangan terlalu koko meja keliling. Beta juga antara mau tolong tapi juga protes baik. Kenapa koko meja terlalu sih? Baik koko dari Baun sana, di harga 250.000. Orang tawar di Sikumana 200, bapak son mau. Sampai pura semua malam orang Sarasuri baik. Amis. Coba tadi yang di atas. Sampai pura Sarasuri. Amis sudah kau daripada kosong kau pulang. Nanti bini dong mengamuk lagi ke mana coba. Kasihan. Saudara-saudara, bantu orang. Amin. Murah hati sedikit, ya. Dan ingat sesuai firman, jangan kasih orang yang aneh-aneh. Kalau yang pas, berikan sungguh-sungguh. Suci juga tidak bisa lepas dari firman. Karena Mazmur 119 ayat 9 sebagai contoh dia bilang begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Tuhan sudah kuduskan kita, tapi dengan apa kita mempertahankan? Dengan firman. Yohanes 15 ayat 3, 1, 2, dan 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Maka kenapa? Tidak bisa dipisahkan dengan firman. Damai sejahtera juga begitu. Mana bisa damai sejahtera dipisahkan dengan firman? Justru semakin dekat dengan firman, semakin taat firman, damainya semakin kencang. Seperti yang tercatat dalam Yesaya 48 ayat 18 itu. 1, 2, dan 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Perhatikan firman, murah hati jadi terarah. Perhatikan firman, kekudusan dipertahankan. Perhatikan firman, damai sejahtera tambah deras. Dan ingat, Injil yang kita beritakan ini untuk memerdekakan orang sebagai pembawa-pembawa damai atau peacemaker, orang yang mengusahakan damai. Saudara harus usahakan damai dengan cara apa? Beritakan Injil. Kenapa tidak ada damai di antara sesama? Gara-gara dosa. Apa yang bisa menyelesaikan dosa? Injil. Makanya Efesus pasal 6 ayat 15. Injil itu disebut Injil apa? 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil apa? Damai sejahtera. Kita beritakan Injil. Injil itu pulihkan orang dan Tuhan pulihkan orang dan sesama. Kita mengusahakan damai. Yang ketiga,
Tiga kunci berkat ini, yang pertama tidak bisa dipisahkan dari Allah Tritunggal, tidak bisa dipisahkan dengan firman, dan yang ketiga tidak bisa dipisahkan dari penderitaan. Murah hati ini, supaya Anda dan saya bisa bermurah hati, kita harus mengalami penderitaan dulu. Sehingga ada orang menderita yang mirip dengan penderitaan yang pernah kita alami, di mana dulu kita alami penderitaan, tapi Tuhan tolong kita, Tuhan hibur kita, Tuhan buka jalan, kita tahu kenapa Tuhan buat itu, supaya kita tahu tolong orang. Jangankan kita, Yesus saja menjelma ke dunia supaya bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan, sehingga dia tepat sasaran waktu tolong kita. Kalau dia hanya sebagai Allah, dia tidak bisa merasakan bagaimana hidup dalam daging, maka dia menjelma jadi manusia. Makanya dalam Ibrani 2 ayat 18 itu firman Allah berbunyi demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Iya, saudara pernah dicobai setan. Yesus juga pernah. Dialah tempat curhat terbaik. Dia adalah tempat pelarian. Dia adalah menara perlindungan kita. Lari padanya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia pernah dikecewakan, dia pernah menangis, dia pernah segala macam. Dia paling tahu cara menolong kita. Nah, begitu pula dengan kita. Kalau Tuhan izinkan kita menderita, nanti dia hibur kita. Sudah tahu rasanya seperti apa? Pergilah hibur orang. Makanya ada seseorang bilang begini, Tuhan hibur kita bukan supaya kita nyaman dan stop. Tuhan hibur kita supaya kita jadi penghibur. 2 Korintus pasal 1 mulai ayat 3 contohnya. Bilang begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya. 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Amen. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak-bapak dalam dunia bisnis, supaya menderita, susah, orang datang share, tepat, Andalah orangnya. Anda bisa bantu, karena merayap dari nol itu karena Anda paling tahu. Saya pernah rasa bagaimana hidup menginjil lalu dihina, diolok orang, saya tahu. Jadi kalau ada orang masalah begini, saya tahu cara menolongnya. Karena Tuhan hibur saya untuk itu. Saudara juga Tuhan hibur untuk itu. Saya tahu bagaimana memperlakukan pelayan di gereja. Karena saya pernah menderita, hanya tunggu uang 20.000. Kalau memang tidak ada uang, itu pendeta kayak saya dan pendeta itu kayak Tom and Jerry. Hanya lu kasih sudah, kok saya pulang sudah. Besok nih kuliah. Sapu gereja, pel segala macam. Karena sudah ada semacam kesepakatan antara sekolah dan gereja. Tolong ya anak-anak kami ini miskin, jadi kalau mereka pelayanan kasihlah uang transport gitu loh. Dan jujur aja memang kami berharap dapat itu. Di mana ini? Jakarta, bukan di Tofa sana kok. Lu enak-enak tahan bemo. Huenadus, dulu kenal. Yang di sana tuh, priuk, gadong. Lu kenal dari mana itu orang? Yang priuk, yang gadong. Itu kenaik-kenaik di Jakarta kan begitu. Dari tanpa pelayanan ke Tanjung Priuk naik otot satu kali. Sampai dari Tanjung Priuk saya naik ke Kampung Rambutan pakai Mayasari atau Metro Mini Mayasari yang hijau tuh. Jakarta nih. Satu kali. Sampai Kampung Rambutan naik lagi ke Pondok Gede. Sampai Pondok Gede naik lagi ke ujung aspal. Doi mangkal sisa 5.000. Di ujung aspal. Ujung aspalnya itu tempat lahir Vals. Ujung aspal Pondok Gede. Itu betem sekolah di situ. Malam sampai sulapar. Makanlah itu mie-nya orang Betawi. Mie pakai telur. Tidak tahu mau ke pelayanan, muka kasihan di kawan sapa lagi pinjam lagi. Pendeta juga kasih pas, juga kasih lebe kan bisa ganti. Saya tahu tuh pelayanan kok kikirnya minta ampun. Saya tidak mau itu terjadi di wilayah pelayanan ini. Saya tahu caranya. Saya sudah alamin. Uang ada, dikasih pelayan biar mereka tambah semangat.
Simpan bagi apa? Tidak boleh pelit dengan uang. Dan yang ketiga, damai sejahtera, ya, suci hati itu juga tidak bisa dipisahkan dengan penderitaan. Suci itu Anda dibedakan, Anda dipisahkan. Anda sudah tahu kalau dipisahkan dari dunia, dulu orang-orang yang kawan Anda bisa hilang, Anda dibenci, Anda dianggap orang gila. Begitu pula saat membawa damai. Paulus bawa damai, orang bilang apa? Dia ini pembuat kacau. Itu yang Melatok sedang dapat hari-hari ini. Beta suruh jangan sembah patung, dan bilang beta bikin kacau. Kok, emang di Alkitab ada tidak? Jangan sembah patung. Bikin kacaunya di mana? Sebenarnya saya tidak bikin kacau. Kau yang pegang dosa yang bikin kacau. Lalu sebarkan seolah-olah Melatok bikin kacau. Matius Kisah Para Rasul 24 ayat 5 bilang begini. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Ya. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Karena Paulus datang, Paulus bilang begini, tak usah sunat. Itu tidak bikin kacau. Saya ngerti maksud saya? Ini yang Yesus bilang begini, aku datang tidak bawa pedang. Ingat, dunia benci kamu, dunia benci aku. Kenapa dunia benci kamu? Aku telah pisahkan kamu dari dunia, makanya dunia benci kamu. Seorang hamba tidak lebih dari Tuhannya. Paulus, penyakit sampar, sini dia pakai kata Yunani loimon. Loimon itu dari NIV dengan troublemaker. Orang pembuat kekacauan. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan memberitakan Injil Paulus telah membuat kekacauan? Seperti dia tanya kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 4 ayat 16, Paulus telah berkata demikian, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Saya tidak mungkin, lu jangan sok-sok terapi, zambeta, son bisa. Karena saya tahu apa yang saya bicara. Orang di sekitar saya, di gereja ini orang mengerti hukum. Mereka sudah nasihat saya, batasannya saya tahu. Lu kira be bodoh? Bodoh kok pimpin gereja begini. Tapi di atas segala-galanya firman Allah. Harus beritakan Injil. Konsekuensinya begitu. Kamu dianggap pengacau seperti Paulus. Makanya Paulus tanya, apakah dengan mengatakan kebenaran aku telah menjadi musuhmu? Saudara, kalau Anda katakan kebenaran, orang tolak Anda, hidupmu sedang diberkati itu. Anda justru sedang diberkati. Daripada Anda pikir jilat-jilat orang, lalu itu Anda hidup sial. Lu pasti masuk neraka kalau tidak bertobat. Kebenaran hantam, jangan jaga-jaga perasaan orang. Orang yang bawa kemurahan akan beroleh kemurahan. Itu maksudnya karena Anda sudah dapat kemurahan, iman Anda itu menarik kemurahan, bukan melakukan untuk dapat. Tapi sudah dapat baru timbul itu. Begitu pula dengan suci hati dan damai, bahwa damai itu anak Allah. Apa maksudnya anak Allah? Karaktermu kayak Allah. Pembawa damai sesungguhnya itu Tuhan. Tapi Tuhan kasih tugas itu di kita. Bapa dan anak itu mirip. Waktu Yesus datang bawa damai, orang terima, orang bunuh dia. Kalau Anda alami itu tidak apa-apa. Surga di pihakmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan ingat, orang bawa damai itu memang tak terhindarkan ya. Pasti dapat masalah. Makanya di ayat 11 sampai ayat 10 sampai ayat 12 bilang begini. Ini setelah bawa damai di ayat 9, ayat 10 langsung menyusul. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebagai penutup, benar-benar penutup. Ada dua sikap. Ketika Anda dan saya murah hati, suci hati, bawa damai. Dan kita dapat penderitaan, ada dua sikap. Sikap yang salah dan sikap yang benar. Sikap yang salah apa?
murah hati, suci hati, bawa damai, kok dianiaya, kok dimaki-maki, kok disindir-sindir. Lalu sikapnya apa? Mengasihani diri sendiri. Aduh beta nih memang, aduh kasihan beta, salah, tidak boleh begitu. Tuhan tidak ajar begitu. Atau putus asa dan berkata, saya tidak akan melayani lagi. Oh tidak, anak Tuhan tidak begitu. Itu ayat-ayat tadi memang begini, bergembira, bersukacita, berbahagia. Petrus yang saya sudah sering munculkan, dan itu ayat salah satu yang saya baca dan saya harus ingatkan terus umat. Bawa damai, kayak Paulus, mereka semua dianggap orang aneh. Dilarang beritakan Injil, dianggap beritakan Injil itu bikin kacau satu Israel dengan ajaran kalian, kira-kira begitu. Semua hubungan lagi baik-baik kok, khotbah yang begitu-begitu lagi, memecah hubungan saja. Bukan memecah hubungan. Itu kebenaran sedang tergenapi. Aku datang bawa pedang, kata Tuhan. Bukan bakalai. Ajaran memisahkan orang. Langsung anak-anak gereja kami duduk. Ting. Pastor Angki dan tim pergi pelayanan bawa nama Amazing Grace. Diundang oleh salah satu gereja gemit besar di kota ini. Ada beberapa narasumber. Salah satunya Pastor Angki. Mereka baru duduk. Lalu pokoknya intinya memperkenalkan bahwa ini timnya Amazing Grace. Itu nasi itu orang yang lari. Wih, ini gereja aneh sudah datang. Yang lari ini memang agak suka dan beta kan besok togor toh homo berat. Beta togor. Son bau damai. Dikit Michael Jackson. Oh begitu, dia bilang, dan tunggu. Good. Jadi aneh dengar Pak Mel Atok dari Amazing Grace itu langsung. Ada datang beritakan firman, kami beritakan apa? Coba lu buktikan. Satu video saya atau apa, mana yang sesuai firman. Supaya clear, jelas. Orang beritakan Injil kok. Tapi tidak apa-apa deh. Itu konsekuensi beritakan kebenaran. Tapi jangan mundur. Kisah para Rasul 5 mulai ayat 40 itu kan bilang begini. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Jangan beritakan ini nama lagi. Ini nama bikin kacau nih. Oke? Lalu mereka disesah, tapi mereka pulang mereka bikin bagaimana? Ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena Tuhan sudah bilang kalau kau bawa damai dianiaya, ingat jangan ambil sikap yang salah ya. Sikap yang benar. Apa? Gembira, bersukacita. Jangan mundur. Jangan mundur. Maju terus. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ayat 42 sama-sama 23. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Maju terus, jangan mundur, bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih.